Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama yang kita muliakan dan yang kita agungkan para zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan mereka adalah merupakan lambang keamanan di permukaan bumi ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, hum amanul ardi faddakiri. Kita doakan mereka, para habaib, para zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga mereka diberikan panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka, amin ya rabbal alamin. Juga sama-sama yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama yang mereka merupakan adalah pewaris dan penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad mengatakan akrimul ulama, muliakanlah para ulama, fa innahum indallahi kurama, karena mereka para ulama adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para ulama kita, guru-guru kita, semoga mereka senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita tidak terharamkan dari keberkahan mereka. Karena ketahuilah, bukanlah orang yang mahrum ketika dia tidak berjumpa dengan para ulama, ketika dia tidak satu kampung dengan para ulama. Akan tetapi orang yang mahrum, orang yang terharamkan dari keberkahan mereka adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan mereka, tapi kita tidak menjaga adab di hadapan mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh keluarga besar Sahibul Haul Kiai Haji Marzuki Madhan dan seluruh panitia pelaksana haul Kiai Haji Marzuki Madhan yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang menjelang siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan yang sama-sama kita mengenang sosok manusia yang termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kita berkumpul di dalam memperingati haul sosok manusia mulia, yang mana kemuliaan yang dimiliki oleh sahibul haul bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena popularitasnya, bukan karena jabatannya, akan tetapi mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillahu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan mal fakhru illa li ahli ilm. Tidak ada kebanggaan yang sebenarnya, tidak ada kejayaan yang sesungguhnya melainkan bagi mereka yang mempunyai ilmu agama. Innahum 'alal huda, karena mereka para ulama, karena mereka orang-orang yang mempunyai ilmu, 'alal huda, mereka berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka,
tutur kata mereka, tindakan mereka alal huda, semuanya di atas naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Liman istahda adillahu, dan bagi mereka yang ingin mencari petunjuk dan bagi mereka yang ingin mencari hidayah, maka para ulama adalah tolak ukur kita. Sehingga kita hadir di majelis haul semacam ini, yaitu semata-mata kita ingin menggali, ingin mencari bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupannya sehingga mereka termasuk orang yang sukses di dalam menjalani kehidupan. Dhahabu bisyarafid dunya wa na'imil akhirah. Mereka telah pergi meninggalkan kita membawa kemuliaan dunia, dan mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di negeri akhirah. Apa yang membuat mereka mendapatkan kemuliaan dunia? Wallah, tidak ada yang membuat mereka mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah, melainkan adalah karena mereka bermodalkan ketakwaan di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Dari karenanya, bagaimana sahibul haul, kita dengarkan managib yang sangat singkat yang dibacakan oleh salah satu cucu beliau, yang dibacakan oleh salah satu daripada keturunan beliau, bagaimana beliau menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan, dengan penuh ketawadhuan, sehingga ada di dalam sosok sahibul haul tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang pengasih dan penyayang. Apa ciri mereka? Yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan rendah hati, sehingga kita dengarkan salah satu daripada pesan beliau, jangan pernah merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Ketahuilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang memandang dirinya dengan pandangan mulia, sungguh dia adalah orang yang hina di mata Allah. Akan tetapi orang yang merasa dirinya adalah orang yang paling hina dari orang lain, sungguh dia adalah orang yang mulia, sehingga Allah mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ketahuilah, saya berada, pertolongan saya, kasih sayang saya, kemudian kelembutanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di dalam orang yang mempunyai hati merasa hina di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan hina, tidak pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang yang jahil mengajak bicara kepada mereka, atau keluar kata-kata dari orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang hinaan, tentang cacian, tentang makian, apakah para ulama mereka membalas cacian dengan cacian? Tidak. Apakah ulama membalas hinaan dengan hinaan? Tidak. Apakah pernah keluar kata-kata kotor dari para ulama? Tidak. Dari karenanya kita yang pencinta para ulama, kita sebagai orang yang mencintai sahibul haul, mencintai para habaib, mencintai para aulia, mencintai para salihin, jangan pernah kita keluar dari lisan kita tentang kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Wa idza khatabahumul jahilun, mereka apabila dihina oleh orang lain, dicaci oleh orang lain, dimaki oleh orang lain, qalu salama, tidak ada yang keluar dari mulut mereka melainkan adalah kata-kata yang baik. Wal Imam Hasanul Basri mengatakan yang dimaksud dengan waqalu salama yaitu adalah kata-kata yang baik. Tidak pernah keluar kata-kata kotor dari mulut mereka. Karena ketahuilah, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita menunjukkan kualitas hati kita. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita menunjukkan kualitas iman kita. Sehingga para ulama, lihat, mereka tidaklah mengucapkan perkataan, melainkan perkataan tersebut bermanfaat buat orang lain. Karena mereka mendengar dan mereka mengamalkan tentang sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan,
hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata dengan baik, au liyasmut, atau diam. Sehingga Uqbah bin Amir pernah menanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan, tentang perbuatan yang mengantarkan seseorang kepada keselamatan. Nabi Muhammad mengatakan, amsik alaika lisanak. Ini tahan kita punya mulut. Jangan asal bicara, jangan asal omong, jangan pernah mengomentari sesuatu yang kita tidak tahu asal usulnya. Jangan pernah kita keluarkan kata-kata yang kotor. Jangan pernah perbincangan yang tidak mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Apalagi tidak pernah di sana mampu perkataan tersebut menghalangi kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad mengatakan di dalam sebuah hadis, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bicara melainkan perkataan yang keluar adalah perkataan yang mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa demikian ya Rasulullah? فإنها كثرة الكلام فإن كثرة الكلام لغير ذكر الله. Karena banyak omong selain zikir kepada Allah, qasawatan lil qalbi, itu mengakibatkan hati menjadi keras. Sehingga apa akibatnya hati menjadi keras? Tahu apa akibatnya? Setiap nasihat tidak pernah dia mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Semua apa yang dia lihat tidak bisa mengambil i'tibar dari apa yang lihat. Kenapa? Karena hatinya keras, karena hatinya beku. Dan salah satu tanda kebinasaan yang dimiliki oleh seseorang yaitu bahwasanya dia mempunyai hati yang keras. Dia mempunyai hati yang sulit menerima daripada kebenaran. Tapi mereka para ulama, mereka para aulia, mereka para salihin, seperti Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid yang dibacakan maulidnya tadi, beliau dengan derajat beliau yang sangat tinggi di sisi Allah, dengan derajat beliau yang sangat tinggi di sisi Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, dari kelembutan hati beliau, beliau mengatakan, man nasahni, siapa orang yang mau menasihati saya, maka pasti saya akan menerima nasihatnya. Ini menunjukkan kelembutan hati beliau, menerima kebenaran dari siapapun. Wahada sahibul haul, ketawaduan beliau bagaimana di dalam kesehariannya, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang benar-benar merendahkan hati karena Allah, maka derajatnya bakal diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita berhadir sepeninggal beliau 44 tahun yang telah silam? Allah gerakkan hati kita untuk hadir di majelis semacam ini. Apa yang membuat kita hadir di majelis semacam ini? Tidak ada yang membuat kita hadir di majelis semacam ini melainkan Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya di tempat ini ada orang yang mahbub indallah, ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita meniru bagaimana perilaku beliau, agar kita meniru bagaimana keseharian beliau, agar kita meniru bagaimana beliau menjalani kehidupan. Wal Habib Ali Habsyi sahibul maulid mengatakan, fasa' fi ma sa'aw washrab ma'al qaum mahum. Beliau mengatakan, lakukan apa yang mereka lakukan, tiru apa yang mereka kerjakan, ambil sebuah qudwah dari mereka. Fasa' fi ma sa'aw washrab ma'al qaum mahum, dan amalkan apa yang beliau amalkan, apa yang pernah beliau lakukan. Inilah manfaat hadir majlis haul. Di mana-mana kita sampaikan, hadir haul bukan hanya sekedar kita baca maulid, hadir haul bukan hanya sekedar kita tahlil, hadir haul bukan hanya sekedar makanan dan hidangan yang dibagikan, akan tetapi haruslah setiap kita yang menghadiri acara haul introspeksi diri kita, apa yang kita ambil dari sahibul haul. Karena mereka orang yang sukses. Bahkan Habib Ali Habsyi mengatakan, fasa' fi ma sa'aw washrab ma'al qaum mahum. Untuk apa kita meniru mereka wahai Habib Ali Habsyi? Untuk apa kita meniru mereka wahai Habib Ali? Beliau mengatakan, alla yahbuk rabbuk mithil ma qad habahum. Alla yahbuk rabbuk mithil ma qad habahum, yaitu tujuan kita mengikuti mereka, menteladani mereka, dibacakan manaqib, adanya tausiah, yang kita inginkan adalah di dalam menteladani mereka, alla yahbuk rabbuk mithil ma qad habahum, yang kita inginkan bahwasanya Allah, agar Allah mencintai kita sebagaimana Allah mencintai mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba yang dicintai oleh Allah, la in sa'alani la
la'u'tiyanna wa la in ista'adha bi la'u'idhanna. Jika dia meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku berikan, dan apabila dia meminta perlindungan dariku, maka aku akan berikan perlindungan. Mudah-mudahan dengan keberkahan sahibul haul, orang yang mahbub indallah, orang yang dicintai oleh Allah, semoga kita yang datang ke sini membawa dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita yang datang ke sini membawa hajat, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan harapan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan zuriat beliau, keturunan beliau yang ingin membangun pondok Nurus Salihin, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mewujudkan daripada keinginan kakek mereka, keinginan daripada leluhur mereka, yaitu menyambung silsilah keilmuan tersebut agar jangan sampai putus, yang mana silsilah keilmuan itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Itu mereka tidak pernah keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Wah, kita orang yang pencinta haul ini, kita sudah berada di gerbang apa? Gerbang bulan Rajab. Karena Rajab adalah gerbang menuju bulan Ramadan. Rajab adalah gerbang menuju untuk meraih daripada kasih sayang yang terdapat di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah gerbang untuk meraih ampunan yang ada di bulan suci Ramadan. Bulan Rajab adalah gerbang untuk meraih pembebasan siksa api neraka di bulan Ramadan. Dan di bulan Rajab kita diingatkan dengan wafatnya sahibul hauliyah al-alim al-allama al-syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Gurus Kumpul. Mudahan kita panjang umur, sehat afiat, dan bisa mendapatkan keberkahan beliau di haul-haul yang akan datang insyaallah. Lihat bagaimana perkataan-perkataan beliau. Apa pernah keluar kata-kata kotor dari mulut beliau? Apakah pernah beliau membalas hinaan dengan hinaan? Atau mungkin di antara kita ada yang berpendapat, oh mungkin beliau tidak dihina oleh orang lain. Tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi ini lepas dari hinaan orang. Tidak ada orang yang lepas dari hinaan orang, tidak ada. Siapapun dia, sesempurna apapun. Syuf, lihat Nabi kita Muhammad, al-insanul kamil, manusia yang mulia. Apakah beliau lepas dari hinaan orang lain? Apakah tidak ada yang memusuhi beliau? Apakah tidak ada yang mencaci beliau? Apakah tidak ada orang yang kurang ajar terhadap beliau? Bukan hanya kurang ajar, diusir Nabi Muhammad dari tempat kelahiran beliau. Diletakkan kotoran onta di atas pundak beliau. Apakah di sana pernah keluar kata-kata kotor dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah para ulama kita. Dan tadi kita dengarkan manaqib beliau mengajarkan bagaimana kasih sayang yang harus kita tebarkan antara kita. Bahkan kasih sayang bukan hanya orang yang baik kepada kita, kasih sayang kepada orang yang kurang ajar terhadap kita. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itulah mereka. Mereka wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau ada orang lain yang kurang ajar terhadap mereka, orang jahil kurang ajar terhadap mereka, tidak ada yang keluar dari mulut mereka melainkan perkataan yang baik. Terus malam mereka seperti apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka habiskan malam-malamnya untuk apa? Mereka habiskan malam-malamnya bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Mereka habiskan malam-malamnya bukan untuk hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Akan tetapi lihat Allah mengatakan, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Mereka sujud, mereka berdiri karena Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Mereka habiskan malam-malamnya dengan ibadah. Kenapa? Karena yang mereka tiru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, dhalamtu sunnataman ahya dhalama ila an ishtakat gadamahu ad-durramin warami. Beliau menghidupkan malamnya Nabi kita Muhammad sampai bengkak kaki beliau. Ini beliau. Kalau kita ambil teladan tersebut, kalau kita tidak mampu bangun dari sepertiga terakhir malam, ya Allah, sebelum subuh 10 menit kita bangun, bismillah, minta sama Allah. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ketika sepeninggal beliau ada yang bermimpi dengan Al-Imam Sayyidina Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ditanya, ya Imam, apa yang kau dapatkan di sana? Apa yang Allah perlakukan kepadamu? Beliau ahlul ilm, ada karya-karya beliau, ibadahnya luar biasa. Beliau mengatakan faniyatil ibarat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku di hadapan Allah illa rukai'at raka'ana fi jawfil lail. Melainkan adalah beberapa rakaat yang sangat sedikit yang saya lakukan di keheningan malam. Itulah mereka.
alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kita ambil bahagian kita dari tahajud kita ambil bahagian kita dari qiyamul lail kita ambil bahagian kita dari menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang mereka minta? Alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Yang mereka khawatirkan adalah bukan hal-hal yang sifatnya sementara, tidak. Mereka tidak khawatir dengan sesuatu yang sifatnya adalah sementara, tidak. Akan tetapi yang mereka khawatirkan, alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Rabb, hindarkan kami dari siksa api neraka jahannam. Itu yang mereka khawatirkan. Wah, kita pada akhir zaman apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan apa? Krisis. Yang kita khawatirkan banjir. Yang kita khawatirkan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan harga BBM naik. Itu tidak ada yang dikhawatirkan oleh para ulama. Yang dikhawatirkan oleh para kaum salihin adalah bahwa mereka mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya orang kalau sudah mengambil ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun dia berada, keselamatan berpihak kepadanya. Kenapa demikian? Karena mereka hidup bermodalkan dengan sabda Nabi kita Muhammad yang mengatakan ittaqillaha haitsuma kuntum. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ittaqillah haitsuma kuntum. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Di mana saja kita berada, dimanapun kita berada, di era siapapun kita hidup, di bawah kepemimpinan siapapun kita berada, maka jadikan modal hidup kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat, ketika mereka jadikan modal hidup mereka adalah ketakwaan, sehingga mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan tentang kemuliaan yang mereka miliki. Apa kata Imam Haddad? Al-Imam Al-Haddad mengatakan ibadun kiramun atharullah rabbahum. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Ada sahibul haul dan ulama-ulama yang lainnya, para habaib yang lain yang telah mendahului kita dan yang ada di hadapan kita. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Kemuliaan apa yang mereka miliki? Atharullah rabbahum. Mereka memprioritaskan Allah dari segala-galanya. Maka ketahuilah, siapapun yang hidup di dunia ini memprioritaskan Allah dari segala-galanya, maka dia adalah orang yang mulia. Terpandang atau tidak terpandang, orang yang mempunyai materi yang di atas standar ataupun di bawah standar, apabila dia mengutamakan Allah dari segala-galanya, maka dia pun dimuliakan Allah. Fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati. Ketika mereka mengutamakan Allah dari segala-galanya, maka Allah pun memuliakan mereka dan memberikan mereka sebuah pangkat kewalian. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat barokah mereka insyaallah. Sampai di sana Al-Imam Al-Haddad mengatakan bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan keberadaan mereka ini kita untung, apalagi warga di sini beruntung adanya beliau. Bihim, karena dengan keberadaan mereka para aulia, dengan keberadaan mereka para sholihin, yadfa'ullahu al-balaya, bala dihindarkan oleh Allah. Wa yakshifu ar-razaya, dengan keberadaan mereka berbagai macam permasalahan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, dengan keberadaan mereka Allah tuangkan kebaikan dan nikmat serta karunia kepada kita. Sampai Imam Al-Haddad mengatakan laulahum bainal anam la dubdikat ardun wa jibalun lirtikabil khati'ati. Jikalau tidak ada keberadaan mereka di tengah-tengah kita, niscaya bumi dan gunung bakal digoncang oleh Allah. Kenapa? Banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Namun masih ada para ulama, masih ada para habaib. Mereka adalah orang-orang yang dengan keberadaannya yadfa'ullahul balaya. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil manfaat dari majlis haul pada pagi yang menjelang siang hari ini. Karena tidak ada yang kita inginkan adalah melainkan apa yang diinginkan oleh Imam Haddad. Apa yang diinginkan oleh Imam Haddad tadi dibacakan qasidahnya, Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Hadal Imam Al-Haddad. Mahabbatuhum, kata Imam Haddad, mencintai mereka adalah bagian dari agama dan keharusan bagiku, kata beliau. Sehingga Imam Haddad mengatakan Rabbi fanfa'na bi barakatihi.
Wahdinal husna bihurmatihim, kita minta sama seperti apa yang diminta oleh Imam Haddad. Ya Allah, berikan manfaat kepada kami dengan keberkahan mereka. Wahdinal husna bihurmatihim, dan kita minta petunjuk kepada Allah agar kita meraih husnul khatimah dengan kemuliaan mereka. Dan yang penting apa kata Imam Haddad? Wa amitna fi tariqatihim. Wa amitna fi tariqatihim, wafatkan kami di jalan mereka. Kenapa? Karena jalan mereka adalah merupakan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka adalah jalan keselamatan. Jalan mereka adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mu'afatin minal fitani, dan kita meminta kepada Allah agar diberikan keafiatan, dihindarkan dari berbagai macam fitnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya insyaallah. Dan walhasil yang kita ambil dari majlis haul pada pagi hari yang menjelang siang hari ini, ambil nasihat dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu beliau mengatakan, fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaum ma hum alla yahbuka rabbuk mithil ma qad habahum. Tiru mereka, tiru mereka, kaji tentang mereka, ikuti mereka, teladani mereka, dan amalkan apa yang pernah mereka amalkan, yang kita harapkan agar Allah mencintai kita sebagaimana Allah mencintai mereka. Dan ketahuilah, seseorang tergantung siapa yang dia ikuti. Wabil khusus di bulan ini juga adalah milad Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidat Nisa'il Alamin. Perempuan-perempuan kita, siapa yang mereka tiru? Kita ingin perempuan-perempuan kita adalah mereka adalah termasuk golongan min ahlil jannah. Akan tetapi ketahuilah, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur sehat afiat, beliau mengatakan, al-bid'atul ghaliyah la tu'ta li khidmatin nufus bal tu'ta li khidmatil qudus. Sesungguhnya surga yang mahal itu tidak akan pernah diberikan orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Akan tetapi surga akan diberikan oleh Allah, keridhaan akan diberikan oleh Allah bagi orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kepada kita qudwah. Dan bagi para wanita, Rasul mengatakan di antara sayyidat nisa'il alamin, pemimpin perempuan-perempuan yang mulia di alam semesta ini, di antaranya adalah yang dilahirkan di bulan ini, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kalian wahai para wanita ingin mendapatkan kemuliaan, maka ikutilah Sayyidatuna Fatimah. Bagaimana tutur kata beliau, bagaimana pakaian beliau, bagaimana sikap beliau di rumah, bagaimana sikap beliau terhadap suaminya, bagaimana sifat qanaah yang dimiliki oleh beliau, sampai nantinya kemuliaan yang beliau miliki. Lihat, nantinya besok di hari kiamat Allah mengatakan kepada seluruh orang yang ada di padang mahsyar, ghuddu absarakum, pejamkan mata kalian dan tundukkan pandangan kalian, tundukkan kepala kalian. Kenapa? Ada apa? Ternyata subhanallah, Sayyidatuna Fatimah, putrinya Nabi Muhammad, sebentar lagi ingin melintasi sirat. Tidak ada boleh yang melihat beliau. Dan di belakang Sayyidatuna Fatimah, perempuan-perempuan yang selama di dunia menteladani beliau. Ya Rabb, jadikan wanita-wanita kita orang yang berada di belakang Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang mana beliau mempunyai rasa malu yang sangat tinggi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, mudah-mudahan kita seberataan bahagia dunia wal akhirah, dan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiah dalam taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqiqina bihaqaiqiha wa anta radin anna ya maulana ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat wal afiah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari orang-orang yang tidak senang dengan mereka, dari orang-orang yang ingin menghalangi perjalanan dakwah mereka. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka, bil khusus keberkahan sahibul haul, ahlu rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Dan mudah-mudahan kita seberataan dipanjangkan umur sehingga kita bertemu dengan bulan-bulan yang mulia, bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, dan bulan-bulan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk berbekal di sisa umur kita ini
dengan ketakwaan kepada Allah sehingga kita meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga besok kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberataan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الناس من جهد التمثيل أكفاء